Hai sahabat serba-serbi seleb. Kali ini saya akan menyajikan kabar-kabar terpopuler, teraktual dan terviral di kalangan artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like ya, subscribe, share, and comment video ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel serba-serbi seleb. Zoe Abbas Jackson dan Antonio Blanco Jr. kepergok sedang dinner bersama di sebuah restoran. Antonio Blanco Jr. dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan Zoe Abbas Jackson. Dekat sih tapi nggak sampai cinta lokasi, kata Antonio Blanco Jr. membantah kabar cinta lokasi dalam jumpa pers virtual beberapa waktu lalu. Selama syuting, Antonio Blanco Jr. memang sering bertemu Zoe Abbas Jackson, Hana Saraswati hingga Kalista Arum yang menjadi lawan mainnya. Namun karena perannya sebagai pengawal Nana yang diperankan Zoe Abbas, hubungannya lebih dekat. Dekat tapi kami semua berteman karena kami dekat, ucap mantan kekasih Laura Chuck itu. Meski menaruh rasa suka, Antonio Blanco Jr. tetap profesional dalam berperan. Ia mengaku hubungannya dengan para pemain lain pun sama takarannya. Didoakan berjodoh. Inilah potret mesra cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson saat melakukan sebuah pemotretan di Pulau Dewata, Bali. Cocok banget gak sih? Banyak yang bilang mirip juga kok. Dua postingan tampan dan cantik cinta Brian dan Zoe Abbas Jackson mendapatkan perhatian lebih setelah beradu akting di sinetron Buku Harian Seorang Istri. Berperan sebagai pasangan suami istri di sinetron Buku Harian Seorang Istri, Zoe dan Brian memiliki chemistry yang cukup kuat, mendapatkan sambutan yang begitu baik dari para pemirsa. Kedekatan Zoe Abbas Jackson dan cinta Brian justru dihubungkan dengan kehidupan nyata dua artis tersebut. Tak sedikit warganet yang mendoakan keduanya bisa berjodoh, apalagi setelah kandasnya hubungan Zoe Abbas Jackson dengan kekasihnya terdahulu, Aditya Zoni. Aktris Zoe Abbas Jackson bercerita soal beban yang menjadi tantangannya saat berperan di film Nariti. Sebab saat syuting film tersebut di tahun 2018 lalu, usia Zoe masih 15 tahun dan pengalaman syutingnya masih belum banyak. Namun ia langsung mendapat kepercayaan menjadi karakter utama bersama Bastian Steele di film bertemakan budaya Batak itu. Iya bener, 2018 itu kalau nggak salah memang masih 15 tahun. Itu aku masih sangat kecil dan aku baru banget masuk entertainment, ucap Zoe Abbas Jackson. Beban besar banget itu. Beban banget karena di sini peran utama bawa cerita yang cukup berat kan, bawa karakter yang cukup kuat, beber Zoe. Diakui Zoe saat itu pengalaman syutingnya masih sebatas menjadi cameo atau beberapa kecil, sehingga begitu dapat peran besar Zoe merasa gugup. Sebelum-sebelumnya aku kalau film masih cameo, masih peran-peran kecil kan, ucapnya. Dan ini salah satu step yang cukup besar sih dalam keadaanku, ungkap Zoe. Sekedar informasi, film Nariti bercerita tentang kisah romansa anak remaja Batak bernama Nariti, Zoe Abbas Jackson dan Jeffrey Bastian Steele. Film tersebut mengambil lokasi Danau Toba sebagai tempat untuk syuting dan menunjukkan keindahan lokasi tersebut. Dalam film produksi MRG, film itu rencananya akan tayang di bioskop pada tanggal 3 November 2022. Sosok Zoe Abbas Jackson kini menjadi perbincangan banyak pihak setelah dipercayakan untuk memerankan Nika Ardila dalam sebuah serial film. Sebelumnya diketahui jika Nika Ardila yang akan diperankan oleh Zoe Abbas Jackson telah menghembuskan nafas terakhirnya akibat kecelakaan pada tahun 1995, tepat di saat karirnya tengah berada di puncak.
Oleh sebab itu, kini serial Nike Ardilla yang akan ditayangkan pada 2023 menjadi sorotan lantaran sosok Zoe Abbas Jackson yang dipercaya sebagai pemeran utamanya. Meski sempat menuai pro kontra lantaran pemeran Nike Ardilla disebut terlalu bule, tak sedikit yang tetap merasa penasaran dengan sosok Zoe Abbas Jackson. Zoe Abbas Jackson merupakan aktris muda tanah air yang memiliki keturunan blasteran Inggris Indonesia. Wanita kelahiran 31 Desember 2002 ini memiliki seorang kakak laki-laki bernama David Gritan Abbas Jackson dan seorang adik perempuan bernama Laura Abbas Jackson. Zoe mengawali karirnya sebagai aktris pada 2016 dalam sinetron pertamanya berjudul I Love Ginny. Pada 2017, Zoe membintangi film layar lebar pertamanya berjudul Jelangkung, produksi screenplay film dan Legacy Picture. Masih pada tahun yang sama, Zoe mulai membintangi banyak judul FTV. Yang pertama berjudul Arjuno Turun Gunung. Karirnya mulai mendulang hingga bergabung membintangi web series pertamanya berjudul Fantasma. Namun dia baru mendapatkan kepopuleran setelah bermain di sinetron Anak Langit pada tahun 2019. Hampir setiap tahun ia tampil di film box office Indonesia seperti Dear Nathan, Hello Salma, dan Melodiland. Selain menjadi aktris, Zoe diketahui juga aktif mengisi berbagai acara televisi serta menjadi model video klip untuk lagu Di Dekatmu, Aras Buana, dan Seperti Dia, Firman Siagian. Bahkan dia juga sempat membawakan sejumlah acara televisi di saluran NET, Trans 7, Trans TV, dan MNCTV. Banyak orang yang mengira bahwa dia merupakan saudari kembar dari Irish Bella yang juga memiliki darah Indonesia dan Inggris. Paras dari Zoe Abbas Jackson memang selalu mencuri perhatian. Wanita yang memiliki darah keturunan Inggris ini baru saja menjadi sebuah brand ambassador dari produk kosmetik kecantikan. Dalam penampilannya yang selalu terlihat menawan, bintang film ini pun selalu tampil stylish, seperti saat kenakan dress putih yang semakin memancarkan pesona kecantikannya. Zoe Abbas Jackson ini memang kian populer. Sudah banyak film, sinetron, hingga serial yang ia bintangi. Selain itu, ia pun banyak membagikan hasil pemotretannya yang tampil dengan make up flawless. Dalam berbagai tema pemotretan, ketika Zoe Abbas Jackson memakai dress, gayanya pun langsung terlihat anggun. Apalagi saat mengenakan busana bernuansa vintage, penampilannya pun tetap terlihat luas. Aktris cantik Zoe Abbas Jackson kerap merasa tidak yakin di saat ada seorang pria ingin mengajaknya menikah. Zoe mengakui bahwa dirinya terlalu pemilih untuk menentukan pasangan hidup. Sejak putus dari Aditya Zoni, aktris cantik ini tak pernah lagi mengumbar kehidupan asmaranya ke publik. Diungkap Zoe Abbas, sudah ada beberapa pria yang mendekati dan mengajaknya untuk serius. Akan tetapi saat ingin memulai untuk serius ke jenjang pernikahan, Zoe justru merasa ragu untuk melanjutkan.